Oke, jadi baik, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tavinci Sepriani Galebongo, NIM 18011500004, kelas A semester 5. Oke, jadi baik, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan pada fase orok atau karakter di setiap fase perkembangan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan fisik anak saat lahir. Pada umumnya berat badan orok kira-kira 3,5 kg dan panjangnya 50 cm. Oke, yang berikut tentang kegiatan-kegiatan orok. Yang pertama itu tentang kegiatan menyeluruh, kegiatan khusus, kegiatan vokalis, perkembangan kepribadiannya dia, dan sebagainya. Yang B tentang fase bayi. Bayi itu dimulai sejak mula berakhir masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupannya. Masa bayi ini memiliki ciri-ciri perkembangan. Yang pertama itu perkembangan fisik, intelijensi, emosi, bahasa, bermainnya dia, cara bagaimana, pengertiannya, kepribadiannya dia, moralnya, dan kesadaran beragama. Yang berikut itu tentang perkembangan fisik. Yang ketiga itu tentang perkembangan emosi bayi. Kira-kira dia dari usia 0,0 sampai 8 minggu, dan yang kedua dari usia 8 minggu sampai 1 tahun. Yang berikutnya dari usia 1,0 tahun sampai 3,0 tahun. Itu dia mulai gejala-gejala perkembangan emosi pada usia dini. Yang keempat tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak itu seperti ada 3 bentuk prabahasa yang normal muncul dalam pola perkembangan bahasa, yakni menangis, mengoceh, dan isyarat. Menangis itu ketika dia lapar. Kita tahu bahwa bayi itu ketika lapar pasti bahasanya seperti dia menangis, itu dia merasa kesakitan atau merasa lapar dan sebagainya. Kalau dia mengoceh, sama juga seperti menangis, dia ada meminta sesuatu ke bahasa isyarat bayi begitu. Dan yang berikutnya bahasa isyarat, ya seperti itu. Ketika dia sedang lapar, otomatis bayi tersebut akan meminta kepada ibunya ASI misalnya. Yang kelima itu tentang perkembangan bermain seorang bayi. Bermain atau setiap kegiatan yang menimbulkan kesenangan dimulai dalam bentuk sederhana pada masa bayi. Bermain pada masa ini terutama terdiri dari gejala-gejala gerakan motorik yang tidak menentu, seperti itu. Yang keenam itu tentang perkembangan pengertian. Bayi dimulai dengan hidupnya yang tidak mempunyai pengertian tentang yang ada di lingkungannya. Contohnya seperti ini. Ketika bayi dalam masa perkembangan pengertian ini, dia masih bingung menentukan yang mana yang baik dan mana yang salah. Jadi kita contohnya sebagai calon orang tua, kita akan membimbing anak kita supaya dia mengerti seperti itu. Ketika dia adalah masa perkembangan pengertian ini, kita harus membantu dia untuk dimengertikan seperti itu. Dia contohnya seperti lilin. Dia bisa saja memakan lilin tanpa sepengetahuan kita, karena itu dalam masa pengertian seorang bayi. Ketika kita memberitahukan kepada anak tersebut supaya itu tidak boleh karena itu sebuah benda, maka otomatis dia akan tidak mengulangi untuk memakan lilin tersebut dan sebagainya. Yang ketujuh itu tentang perkembangan kepribadian seorang bayi. Pada masa ini mengembangkan sikap egosentris atau aku di pusat. Ini berarti bahwa gejala sesuatu dilihat dari sudut pandang kepentingan diri sendiri. Dia hanya
sendiri, tidak menghiraukan kepentingan orang lain, seperti itu. Oke, jadi baik yang ke-8 itu tentang perkembangan moral. Ya, seorang anak jika kita melahirkan atau dilahirkan, anak tersebut itu belum memiliki pengertian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ya, seperti sebelumnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya di tentang perkembangan pengertian itu. Sekarang kita akan menjelaskan lagi tentang perkembangan moral seorang anak. Dia itu tidak mengerti yang baik dan yang buruknya seperti apa. Ketika seseorang orang tua tidak mengajari anak tersebut, maka otomatis dia akan melakukan yang salah ketika kita tidak mengajarinya hal-hal yang baik, seperti itu. Yang jadi baik, yang berikutnya atau yang ke-9 tentang perkembangan kesadaran beragama. Menurut Arnold Geisel, pada usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ini sangat memegang peranan penting dalam diri pribadi anak. Perasaan ketuhanan pada usia ini merupakan fondamen bagi pengembangan perasaan ketuhanan periode berikutnya. Dalam perasaan kesadaran beragama ini, sepertinya kita sadar bahwa kita itu Tuhannya kepada siapa. Misalnya kalau beragama Kristen, dia ke gereja, dan yang Islam, yang Muslim, dia ke masjid, seperti itu. Oke, jadi baik, yang berikutnya ini kita akan belajar tentang fase prasekolah atau usia taman kanak-kanak. Yang pertama itu kita belajar tentang perkembangan fisik seorang kanak-kanak. Perkembangan fisik ini merupakan dasar bagian kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh, seperti itu. Yang kedua itu tentang perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif pada usia ini berada pada periode pre-operasional, yaitu tahapan di mana anak balura mampu menguasai operasi mental secara logis, seperti itu. Yang berikutnya tentang perkembangan emosional anak-anak. Pada usia 4 tahun, anak sudah mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dengan atau bukan orang lain atau benda, seperti itu. Kesadaran ini diperoleh dari pengalamannya, seperti itu. Itu tentang perkembangan bahasa pada anak-anak. Perkembangan bahasa pada usia prasekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 2 tahap. Sebagai kelanjutan dari 2 tahap sebelumnya itu, dalam perkembangan bahasa ini yang kita perlu perhatikan anak-anak itu dalam bertutur kata. Yang tadi dalam bertutur kata, yang kedua ini kita harus mendengarkan cara pembicaraan. Yang ketiga itu menjawab pertanyaan anak atau jangan meremehkan anak tersebut. Ketika kita meremehkan pertanyaan dari anak tersebut, maka nanti kedepannya dia itu tidak akan bertanya lagi. Misalnya contoh kebiasaan negatifnya dari anak tersebut, ketika guru juga bertanya kepada dia, maka otomatis dia tidak akan menjawab juga, karena dia mengikuti sikap dan tingkah laku orang tua tersebut. Nah, ketika anak tersebut bertanya apa-apa tentang dirinya kepada kita sebagai orang tua itu harus bertanggung jawab, seperti itu. Yang keempat itu mengajak berdialog dalam hal-hal sederhana. Contohnya mengajak
mengajak anak-anak tersebut dalam hal-hal sederhana itu seperti tanya dia apakah dia sudah makan, apakah dia sudah mandi, atau mengajak dia untuk belajar bersama, bermain bersama, seperti itu. Yang kelima itu di taman kanak-kanak dibiasakan untuk bertanya, mengekspresikan keinginannya. Contohnya seperti kita bertanya kepada anak tersebut tentang cita-citanya, hobinya apa, kedepannya seperti itu. Hewan kesukaannya apa? Yang kelima itu tentang perkembangan sosial. Pada masa usia prasekolah, terutama mulai dari usia 4 tahun, perkembangan sosial anak sudah tampak jelas. Itu kita lihat anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan bermain. Kita sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan karena dia sudah mulai mengerti. Seperti itu, anak ini mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. Seperti itu, hak atau kepentingan orang lain. Contohnya ketika di rumah dia sudah tahu bahwa orang tuanya ketika simpan uang seperti itu, dia sudah tahu bahwa itu milik mamanya. Seperti itu. Hal yang berikut lagi adalah anak mulai mendapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebaya, karena kita sudah percaya bahwa anak kita sudah agak besar dan sudah bisa bermain dengan teman-teman di sekitar lingkungannya, maka kita memperbolehkan dia untuk bermain bersama. Seperti itu. 3. Yang keenam itu dalam masa kanak-kanak, perkembangan bermainnya dia. Usia anak prasekolah dapat dikatakan sebagai masa bermain karena setiap waktunya diisi dengan kegiatan main terus. Sepertinya bermain dengan temannya, contohnya seperti main dalam masa kecilnya dia bermain bola, tendang-tendang bola sembarangan, atau bermain berlarian dengan teman-teman yang lainnya. Anak itu dapat mengenal aturan dan norma-norma di sekolah. Seperti itu, anak itu dapat memahami bahwa baik maupun dirinya atau orang lain. Seperti itu, anak ini dapat mengembangkan sikap sportif, tanggung, tegang rasa, atau toleran terhadap orang lain. Yang ketujuh itu tentang perkembangan kepribadiannya. Pada masa anak-anak, masa ini lazim disebut masa Trot Salter, periode pahlawan atau masa krisis pertama. Krisis ini terjadi karena ada perubahan yang hebat dalam dirinya. Seperti itu. Yang kedelapan tentang perkembangan moral. Kita sudah belajar tadi dari masa bayi. Sekarang kita belajar tentang anak-anak. Seperti itu. Masa perkembangan moralnya dalam anak-anak itu memiliki sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya. Seperti itu. Yang kesembilan itu tentang perkembangan kesadaran beragama, sama juga dengan kesadaran beragama pada masa bayi tadi. Sekarang ini sudah beranjak anak-anak, jadi masa kesadaran beragamanya sudah mulai muncul dalam dirinya. Seperti itu. Yang D itu tentang fase anak sekolah, usia sekolah dasar, berarti dia sudah beranjak ke masa anak-anak SD. Yaitu yang pertama itu kita belajar tentang perkembangan intelektual anak tersebut. Yang kedua itu kita belajar tentang perkembangan bahasanya anak tersebut. Yang ketiga itu tentang perkembangan sosial. 4 itu perkembangan emosi. Yang kelima itu tentang perkembangan moral. Ketujuh itu tentang perkembangan motorik seorang anak. Itu dalam fase perkembangan anak usia dini. Yang berikutnya tentang fase remaja. Otomatis anak-anak seperti itu sudah mau beranjak di remaja. Seperti itu. Makna remaja itu seperti apa sih? Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting.
yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik atau seksual sehingga mampu reproduksi. Yang kedua itu tentang karakteristik perkembangan seorang remaja. Perkembangan seorang remaja itu kita mengenalnya dengan yang pertama itu kita belajar tentang perkembangan fisiknya terlebih dahulu, seperti di masa kanak-kanak juga tadi, masa bayi juga tadi. Yang berikutnya tentang perkembangan emosi seorang remaja. Kita tahu ketika kita sudah beranjak remaja, puncak emosionalnya itu sangat tinggi, yaitu perkembangan pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan yang dalam dorongan-dorongan ini, seperti perasaan cinta. Ketika kita sudah beranjak remaja, otomatis kita itu di masa-masa pubertas itu seperti merasakan rasa cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Yang D, yang berikutnya itu tentang perkembangan sosial tentang remaja, sama juga tentang seperti perkembangan anak tadi. Berikutnya tentang perkembangan moral seorang anak remaja, itu tentang berinteraksi sosialnya dengan orang tua, seperti itu. Yang berikutnya itu kita belajar tentang problem remaja. Kita tahu bahwa remaja sebagai individu sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi becoming, yaitu perkembangan ke arah kematangan atau kemandirian. Jadi baik, berakhirlah sudah materi kita tentang fase karakteristik setiap fase perkembangan anak. Seperti itu, saya Tavinca Sepriani Gele Bengung mengucapkan terima kasih. Salam olahraga.